Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Awalia dari kelas 1A STR Keperawatan, dosen pembimbing Mem Widya Lestari Askep MSc. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani kuno, anatome pembedahan dan anatemo memotong. Adalah cabang dari biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. Istilah anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan, sementara struktur tumbuhan dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Fisiologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu physis dan logos yang berarti alam dan cerita. Metode ilmiah yang digunakan dalam fisiologi bertujuan untuk mempelajari fungsi fisika dan kimia dari biomolekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme secara keseluruhan. Posisi anatomi. Posisi anatomi digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan. Tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat paralel, mendatar di lantai, kepala lurus, mata terlihat ke depan, lengan diisi tubuh, telapak tangan ke depan membuka, ibu jari mengarah keluar tubuh. Bidang proyeksi tubuh. Pengertian: bidang proyeksi tubuh adalah bidang datar imajiner yang menembus tubuh untuk menunjukkan titik-titik rujukan. 3 penampang anatomi utama, yaitu penampang koronal, sagital, dan transversal. Yang pertama ada bidang frontal atau koronal, membagi bagian tubuh menjadi bagian depan anterior dan belakang posterior. Yang kedua ada bidang sagital. Bidang sagital membagi bagian tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Mid-sagital membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri sama besar. Parasagital membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri tidak sama besar. Lalu ada bidang transversal atau horizontal, membagi bagian tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Sedangkan dari potongan transversal kita mengenal istilah atas superior dan bawah interior. Tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokal spesifik yang dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Bagian aksial, ada kepala atau caput, terdapat wajah facie dan tengkorak crani. Leher, kolum, batang tubuh truncus, terdapat toraks dan abdomen. Pada bagian apendikulat terdapat ekstremitas superior, ekstremitas inferior. Ini gambaran aksial jika dilihat dari samping, tampak samping atau lateral. Terdapat kepala caput, frontalis, parietalis, occipitalis, terdapat leher atau coli, cervicalis anterior, sternocleidomastoida, cervicalis lateralis, cervicalis posterior. Gambaran batang tubuh tampak ventral, terdapat toraks, regio mamaria, regio sternalis, pectoralis, axillaris, scapularis, vertebralis, abdomen, umbilicalis, epigastrika, hypogastrika atau pubica, hypochondriaca, abdominalis lateralis, inguinalis, urogenitalis. Batang tubuh tampak dorsal, vertebralis, scapularis, infrascapularis, lumbalis, caralis, glutealis, analis. Tampak depan atau ventral, ekstremitas superior, terdapat bahu atau deltoid, lengan atas brasium, siku cubitalis posterior, lengan bawah antebrasium, tangan manus. Ekstremitas inferior, paha femoris, lutut genus posterior atau fossa poplitea, tungkai cruris, kaki pedis. Tampak belakang atau dorsal, terdapat ekstremitas superior, bahu deltoid, lengan atas brasium, siku subitalis posterior, lengan bawah antebasium, tangan manus. Ekstremitas inferior, paha femoris, lutut genus posterior atau fossa poplitea, tungkai cruris, kaki pedis, dan planta. Daerah pada abdomen. Abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. Pembagian 4 kuadran pada abdomen terdiri atas, kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Kemudian pembagian 9 regio pada abdominivelvis yaitu hypochondrium destra, lobus kanan hepar, kandung empedu, sebagian duodenum, flexura hepatica kolon, dan ginjal kanan.
Yang kedua ada epigastrium, terdapat lambung, duodenum, pankreas, dan hepar. Ketiga ada hypochondrium sinistra, terdapat lambung, limpa, pankreas, dan ginjal kiri. Yang keempat ada lumbalis dextra, terdapat kolon ascendens, usus halus atau duodenum dan jejunum, liver ujung, ginjal kanan, umbilicalis, lambung, pankreas, usus halus, dan kolon transversa. Yang keenam ada lumbalis sinistra, terdapat kolon descendens, ginjal kiri, usus halus atau jejunum dan ileum. Yang ketujuh ada iliaca dextra, terdapat cekum dan kolon ascendens, appendix, usus halus bagian kecil. Yang kedelapan ada hipogastrium yang terdiri dari ileum, kandung kemih, dan kolon sigmoid. Dan yang terakhir ada iliaca sinistra, terdiri dari usus halus, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.